Yesus Signan MA maksimal 10. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini karena kemudian terakhir asobah, jadi mungkin dua kemungkinan, soalnya banyak atau tidak ada. Tadi sudah dijelaskan dengan baik bahwa penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan tematik interkonektif. Kalau tidak salah, beliau ini hafid. Saya ingin melihat bagaimana implementasi, ya, sebelum saya masuk ke materi. Ada sebuah ayat misalnya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, dimunasabahkan dengan wan nahari idza tajalla. Bagaimana Prof. Idrus menjelaskan? Terima kasih. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini, itu artinya kan Tuhan Masyriqaini wal Maghribaini, barat dan timur gitu. Dua barat dan dua timur maksudnya gitu sih. Baratnya dua timur yang mana? Karena hari idza tajalla, dan ketika siang ini, kalau Jawanya ya koktelo ya. Jelas. Terang gitu ya. Ketika siang jadi terang. Ini kan yang terang dan gelap itu kan sirkulasi antara Yes, lucu ya, setiap komedi. barat dan timur. Seperti itu. Antara barat dan timur. Wanahari idza tajalla. Nah, disitulah saya kira perlunya astronomi membantu bagaimana menjelaskan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain ini lagi-lagi karena kita mencoba memahami sebuah ayat. Kenapa ada dua timur dan dua barat? Pada umumnya orang mengatakan timur itu satu, barat itu satu. Padahal itu kalau kita gunakan pendekatan astronomi, kalau tanggal 21 Maret sampai 23 September itu ada di wilayah mana matahari. Kemudian 23 September sampai 21 Maret negatif, maka di situ akan kita bisa menemukan itu. Tapi ini hanya pengantar saja. Maksud saya adalah karena pendekatan yang digunakan ini adalah tematik interkonektif, saya kira seorang hafid ini tantangannya luar biasa. Sains harus banyak dibaca agar temuan-temuan baru sesuai dengan pertanyaan para penguji tadi. Nah, saya ingin masuk ke materi. Pada halaman 243 sampai 263, Prof. Idrus menjelaskan tentang genetika dan sifat pewarisan. Pertanyaan saya, apakah kelainan genetika itu termasuk pewarisan atau bagaimana? Ini adalah isu baru di dalam persoalan ini. Jadi gen itu kan juga bisa mengalami perubahan gitu ya. Mutasi. Bisa mengalami terpengaruh oleh lingkungan juga. Pembelahan itu juga ada pembelahan yang normal dan ada pembelahan yang tidak normal. Jadi ketika semuanya itu berjalan secara normal, saya kira itu tidak ada masalah. Tapi ketika ini pembelahan tadi saja, umpamanya yang dominan itu yang pembelahan yang mitosis gitu ya, bukan yang normal, yang mitosis kan nggak normal. Nanti ya munculnya akan sangat mungkin terjadi perubahan gen gitu ya. Bisa ada perubahan dari orang tuanya berubah karena ya terpengaruh oleh lingkungan itu. Menurut pengetahuan saya bisa terjadi itu Prof. Jadi genetika dan sangat mungkin bisa terjadi perubahan karena terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Kalau kita kaitkan dengan dunia kita ya, dunia pendidikan, kelainan genetika itu kan banyak. Misalnya yang sekarang lagi
banyak diperbincangkan adalah disleksia. Disleksia ini adalah sebuah sifat kesulitan belajar permanen. Ini yang seringkali kita, sebagai pendidik itu memperlakukan mahasiswa atau anak didik Filmnya itu dari zaman. Padahal ada sifat-sifat yang tidak sama. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kurikulum nasional kita, itu hanya satu model. Ini yang saya kira Bapak sebagai peneliti, saya kira perlu melihat ini untuk memberikan kontribusi. Bagaimana pandangan Bapak? Ya saya kira itu memang harus diadopsi, harus disebutkan Bapak tadi itu ya. Memang kenyataannya kan dalam satu kelas itu kan pastinya punya yang siswa atau murid yang dari segala aspeknya berbeda-beda gitu ya. Dari gennya juga kan beda, di tingkat kecerdasan juga berbeda. Karena bagus itu kalau SLB maksud saya itu ya, kelompokkan SLB itu kan anak yang berkebutuhan khusus jangan dicampur dengan yang tidak berkebutuhan khusus. Artinya mensikapi terjadinya adanya kondisi-kondisi yang memang sangat berbeda-beda itu. Salah satu contoh itu saya kira kalau di SLB itu tempat belajar untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus saja mungkin dikelompokkan juga jenisnya apa. Semestinya bukan hanya di SLB saja, bahkan di pendidikan pun akan lebih bagus kalau satu kelas itu punya kecenderungan yang sama, punya sifat-sifat yang mungkin bisa dijadikan satu kelompok belajar yang sama. Saya kira seperti itu. Jadi sebetulnya kalau disleksia ini tidak seperti itu. Ada anak yang seringkali misalnya contoh-contoh yang ada itu tokoh-tokoh besar, Ridwan Yu, Muhammad Ali, itu orang-orang yang masuk disleksia. Jadi kalau Bapak ini kan mudah ingat, sulit lupa. Kalau beliau ini sulit ingat, mudah lupa. Jadi angka itu misalnya 4 kayaknya kursi, tapi akhirnya dia tinggi. Sekarang Nah ini yang seringkali maksud saya apa? Di masyarakat sama atau D pendidik bisa kita itu bedakan. adalah anak ini nakal, anak ini. Nah maksud saya bagaimana pandangan Al-Quran dalam mensikapi kasus seperti ini? Mensikapi Disleksia ya kalau Al-Quran sih saya kira banyak sekali ya. Itu kan ada ya, maka sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu tentunya kan berbeda. Saya kira ini juga berimplikasi untuk artinya ya menjadikan satu kelompok belajar itu pada kelompok-kelompok yang memang itu menjadi kelompoknya gitu ya, baik dari segi usia atau dari segi kecenderungan ilmu atau dari apa saja yang bisa menjadikan orang itu menjadi satu kelompok dalam satu tempat belajar, satu kelas. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.